mana pada pagi hari ini subuh ini kita kembali berikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berharap untuk diberikan kekuatan iman, kemudahan kesehatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ucapkan kembali pada pengurus Masjidul Ihsan, kembali berikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kajian kita, yaitu yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2 minggu yang lewat kita telah membahas sedikit terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit mengulang, mengingatkan kembali bahwasanya yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemarin pengertiannya diantaranya adalah keyakinan yang lurus atau keyakinan yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tambah dengan juga sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi dan ulama yang mengikuti jalan mereka, yang bersifat moderat atau tawassut dalam beragama, tidak berlebihan ulu dan tidak meremehkan atau tafrid. Jadi intinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita yang lurus dan benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian pemahaman para sahabat, kemudian para ulama-ulama yang sifat moderat, tawassut, kemudian tidak berlebihan, taukulu, dan tidak meremehkan atau tafrid. Antara pokok daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kemarin kan, pertama kita beriman kepada Allah dengan tauhid, baik dari secara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya. Kemudian beriman kepada malaikat Allah, kemudian beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan para rasul yang wajib kita percayai. Walaupun sebenarnya kan jumlah malaikat, jumlah rasul itu melebihi dari jumlah yang wajib kita imani. Jumlah malaikat itu kan berapa ribu jumlahnya, yang kita wajib imani hanya 10. Jumlah nabi yang akan 300 tapi nabi dan rasul yang kita percayai adalah 25. Kemudian beriman kepada hari akhir termasuk surga, adanya surga, adanya neraka, adanya hisab, adanya hari kiamat. Kemudian beriman kepada Allah dan qadar baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya termaktub atau tertulis yang wajib kita percayai dalam rukun iman. Belum penjelasannya lagi. Jadi itu ketika kita mengatakan diri kita beriman, maka itu yang harus kita wajib imani dan tentunya kita nanti terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ada di antara pokoknya itu. Kemudian ciri khas daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas dalam pengertian yang pertama tadi adalah kita mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat serta ulama-ulama kita yang diperpegangi. Jangan ada jalan-jalan yang lain, Bapak. Sekarang banyak orang mengikuti dirinya beriman, tetapi secara lainnya tidak mengikuti jalan Rasulullah, jalan Allah, Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat serta para ulama-ulamanya. Contohnya ketika di dalam beragama, kita itu disuruh untuk menjaga keseimbangan atau sifatnya ditawasud dalam memahami agama. Dalam Al-Quran itu jelas surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan kami jadikan kalian adalah umat pertengahan. Jadi penyaksian kepada manusia kan. Dalam hal akidah, artinya kita tidak menafikan sifat-sifat Allah dan tidak menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Allah punya sifat sama, maha mendengar. Tapi jangan disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Allah punya sifat basar, maha melihat, tapi jangan disamakan dengan penglihatan manusia. Dalam beribadah misalnya, kita sebagai orang yang mengaku Islam beriman, ketika kita mengaku Islam maka ada kewajiban diri kita. Bagi orang yang mukallaf itu diberikan beban kewajiban, Pak. Sama semuanya kewajiban itu, tidak berbeda. Bahasa bagian kalau misalnya para ulama tuh ada pengkhususan misalnya. Hadis Nabi itu malah Nabi itu ada pengkhususan tersendiri dalam ibadah. Misalnya sama saja kewajiban ibadah kita sehari semalam kalau salat di lima. Ketika datang perintah puasa ketika kita punya harta sampai masa dan sampai hitungannya masa haul dan hisabnya, maka kita diwajibkan untuk berzakat. Ketika sampai panggilan haji, walaupun menunggu misalnya 20 tahun, kalau seandainya misalnya data haji itu ada, mungkin ada yang tiap tahun bisa berangkat. Nah, cuma kewajiban hanya satu kali. Nah itu sama semuanya. Yang membedakan nanti cara kita beribadah. Artinya sifat tidak berlebihan ulu tadi, Pak. Ulu tidak berlebihan dan memberatkan diri kita beribadah. Mewajibkan diri kita misalnya memberatkan, kecuali nazar. Kalau nazar tuh harus hati-hati bernazar, Pak. Aku kalau misalnya dapat ini, melakukan ini, nazar kita tuh mampukah kita melaksanakan atau tidak? Hati-hati. Ketika kita terucap, maka wajib untuk bernazar. Pernah kan orang nazar cerita, aku dapat memperistri anak orang kaya tersebut, sedangkan orangnya tidak punya harta, aku akan menyembelih sapi. Yang namanya jodoh itu, baik
Kan itu nazar, dan salah satu contohnya kan jodoh, karena dia rasa cinta. Manusia itu punya rasa cinta semuanya, Pak. Tapi mengatur bagaimana cinta yang sesuai dengan agama atau sunnah. Datangi dia orang tuanya, padahal orang kaya. Tanya orang tuanya, ceritanya panjang lebih sedikit gambaran. Dia bernazar kalau dia mau menerima, hanya orang tuanya mau menerima. Kan? Jujurannya Pak, bahasanya maharnya, nggak ada apa-apa orang minta mahar. Nah, tetapi dia sudah bernazar menyembelih sapi. Nah, ketika bernazar dapat dia, akhirnya dia bertanya kepada seorang guru bahasanya kan. Itu cerita yang benar, bukan saya yang cerita. Lalu dia guru kawakah nazar itu ditawar-tawar. Dapat deh orangnya anak menawar pulang, baik. Nah, orang lebih kambing baik. Jadi nazarnya itu karena memang tidak ada punya uang, dan nazar itu sesegera mungkin harus dilaksanakan ketika kita hajat tercapai. Kawakah guru jadi ganti dengan ayam, semenjak itu ayam anak kawan ganti baik. Nazarnya sudah sapi, maka harus, nah ibaratnya kan tidak terlalu berbeda dalam ibadah. Misalnya kita seperti salat malam diwajibkan dalam kita beribadah malam, hampir setengah malam kita selalu beribadah. Tetapi kewajiban kita nanti tinggalkan. Bangun jam 2 malam sampai jam 3 misalnya beribadah sampai subuhnya kelewat. Itu memberatkan diri kita. Kita kan memang sudah ada bahasanya disuruh sepertiga malam kita yang mengatur, tidak bersifat kelebihan dan tidak menginginkan entengan bahasanya. Nah itu terkait antaranya Pak, lebih cepat nanti dalam penerapannya sehari-hari saja kita. Kemudian juga di sini sedikit terkait dengan sejarah munculnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikit ingin ulun menguraikan sini. Awal munculnya yang disebut dengan paham atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ketika pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada, karena semuanya kembali kepada Nabi sampai pada masa sahabat. Kemudian zaman khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar kan, beliau memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Tidak ada muncul paham atau pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar tidak ada juga. Sayyidina Umar kan memerintah atau menjadi khalifah kurang lebih 13 tahun. Tidak ada muncul pemahaman terkait dengan paham-paham yang lain kan. Ketika pemerintahan Sayyidina Utsman, cepat menunjukkan sedikit. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu jadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Kan kelompok Rasyidin kurang lebih 30 tahun Pak. Dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. 12 tahun itu 6 tahun pertama aman saja. Ada perpecahan, kemudian 6 tahun yang terakhir pada zaman Sayyidina Umar, maka timbul fitnah atau pertikaian politik. Muncul nih bibit-bibit itu Pak. Walaupun sebenarnya pada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar itu sudah ada, tapi diredam. Kenapa? Karena sekelompok orang yang mereka ingin menjadikan Ali adalah sebagai khalifah. Ini juga itu ceritanya. Karena Ali di samping sepupu Nabi, kemudian juga menantu. Nah, jadi ketika zaman Sayyidina Umar sudah muncul dengan politik itu Pak, pecah kan, masa fitnah.
Sayyidina Utsman itu difitnah oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya adalah golongan yang mengimamkan Ali dan malah menganggap Sayyidina Ali itu maksum, Pak. Yang maksum itu yang terjaga hanya Nabi. Terkenal dengan kelompok Syiah. Nah itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Bin Sabah itu salah seorang, itu yang kita khawatirkan, Pak, dalam kehidupan sehari-hari kita negara. Dia seorang Yahudi dari kaum Yahudi, mengaku beragama Islam. Dalam kesehariannya dia terlihat sebagai orang yang saleh. Yang namanya hati manusia kan tidak ada yang tahu, Pak, kecuali dirinya dengan Allah. Dia ada kesalehan, tetapi dalam pergaulannya sehari-hari dia menyebarkan isu dan fitnah, terutama di daerah-daerah kekuasaan yang baru dikuasai oleh Islam, daerah Kufah dan Basrah, Pak. Menghasut orang-orang Islam karena di antara fitnah yang disebarkannya terhadap pemerintahan Sayyidina Utsman adalah Utsman katanya dalam pemerintahan melakukan nepotisme, KKN bahasa kita, wah ini kan namanya keluarganya yang diangkat menjadi pejabat. Bagaimana lagi, Pak, para sahabat Sayyidina Utsman tuh kalau kekayaan tidak terhitung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang lebih dahsyat lagi mereka sampaikan terkait dengan pemerintahan Utsman itu, Sayyidina Utsman menzalimi ummahatul mukminin. Kemudian siapa di antaranya? Sayyidina Aisyah, kan? Itu kamu kumpulkan, tapi di daerah-daerah pinggiran bahasa Basrah. Kalau Basrah kan sekarang di Irak, Pak. Kan? Fitnahnya lalu hanya mereka mendatangi Sayyidina Utsman. Dia tidak ada. Pulang kelompok itu. Kemudian di tengah perjalanan mereka diberikan surat-surat itu sebagai bentuk fitnah, dan stempel umi kita Ummahatul Mukminin Siti Aisyah. Artinya di sana perintah untuk membunuh Utsman. Stempelnya asli, Pak, asli tiruan bahasa kita. Nah itu balik lagi mereka. Akhirnya mereka kembali lagi kelompok bin Sabah tadi kembali lagi mengepung rumah Sayyidina Utsman. Itu diantaranya paham Syiah kenapa mengepung Sayyidina Ali. 12 hari, Pak, mengamalkan ke Sayyidina Utsman tuh. Kaum muslimin yang mendukung oleh Sayyidina Utsman ingin melawan, tapi Sayyidina Utsman tidak memberikan, biarkan saja mereka. Hanya terbunuh Sayyidina Utsman dalam keadaan membaca Al-Quran, tidak melawan beliau. Setelah itu diangkat Sayyidina Ali. Namun Sayyidina Ali kelompok ini sudah, Pak, yang mereka mengatakan Sayyidina Ali itu maksum, malah menuhankan mereka. Di situ kan sudah mulai ada pemikiran Sayyidina Ali itu dianggap maksum, dan mereka diantaranya tidak menerima hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh dari ahli bait. Itu muncul sudah di sana. Nah, pemikiran pemahaman itu masuk dan malah mereka menuhankan Ali. Saya panggil mereka itu, jumlah mereka hampir 12.000. Panggil mereka semuanya terhadap pemimpin mereka. Kata Sayyidina Ali, jika kamu tidak bertobat, maka akan bunuh kamu semua. Akan kami bakar, aku bakar kalian semua. Malah mereka berucap, tidak ada yang berhak membakar kecuali Allah, menghukum dengan bakar kecuali Allah. Mereka menganggap Sayyidina Ali menuhankan itu, kan. Nah, itu kembali tadi kita dalam hal uluhiyah, kembali hati-hati paham akidah kita, artinya kembali kita menuhankan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bibit-bibit muncul aliran-aliran tersebut sejak pemerintahan Sayyidina Utsman. Bunuh oleh kelompok
Tapi masih ada yang tersirat Sayyidina Ali itu kan, kalau sejarahnya terjadi peperangan, memang terjadi peperangan itu akibat fitnah juga Pak. Karena fitnah dari sekelompok orang-orang yang di muka, di depan bermuka Pak, baik kelihatan saleh, tapi tujuan mereka. Zaman Sayyidina Ali ketika langsung Sayyidina Ali itu diangkat menjadi khalifah itu dari Muawiyah, sudah memang ada dua perpecahan. Muawiyah itu ingin menyerang Madinah, padahal sebenarnya Muawiyah itu ingin membalas, tujuannya untuk membalas kepada kelompok yang menyerang Utsman, tapi difitnah oleh kelompok tadi, difitnah oleh kelompok tadi bahwasanya ini mereka ingin menggugurkan khalifahan Ali. Nah, terjadi pertempuran pada kota Madinah. Tapi dalam sejarah itu pertempuran yang paling bahasanya sesuai dengan ketentuan paling demokratis bahasa kita pada zaman sekarang ini, pertempuran adalah kelompok Ali dan kelompok Muawiyah karena kesalahpahaman tadi. Ali kan kelompok Ali menahan mereka, padahal mereka ingin membalas dari, bukan untuk menggugurkan Ali, tapi balas daripada kelompok yang bunuh Sayyidina Utsman. Nah, bertempur mereka. Tapi yang hebatnya Pak, ketika terjadi pertempuran antara dua kelompok Muslim itu, ketika datang waktu salat mereka salat secara berjamaah, dan mereka sama-sama melakukan salat secara berjamaah. Orang yang berperang kan kalau dulu perangnya hadapan, malah standing satu dengan satu. Kalau sekarang kan perangnya teknologi jauh, contohnya perang Israel dengan Iran. Iran tuh kan menembakkan rudalnya tuh melewati daerah apa yang dilewatinya Pak, beberapa kota kan. Ulun menanyakan, ada kekhawatiran juga Pak. Nah ulun kan di Mesir, dia ketika Iran menembakkan tuh dia melihat foto di status WA-nya itu nah, kembang apinya kelihatan. Jadi melewati pinggiran Mesir itu khawatir juga Pak. Anak di sana khawatir. Kenapa melewati itu dari jauh? Iran menyerang Israel itu kadang-kadang melewati pinggiran juga Mesir kan. Nah sedikit. Jadi kalau dulu berhadapan, jadi diceritakan ketika dua kelompok itu bertemu, sampai sana mereka melakukan salat secara berjamaah. Lalu dilakukan kita utusan perundingan di sana. Sejarah sedikit Pak ya. Jadi Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, dari Muawiyah atau Muawiyah mengutus Umar bin As. Orang-orang yang sudah mempunyai pemahaman, di antaranya situ muncul kaum Khawarij juga. Khawarij itu mereka yang keluar dari kelompok Sayyidina Ali dan juga Muawiyah bikin kelompok sendiri. Maka hanya supaya mohon kepada Allah, tetapi katanya harus dikembalikan semuanya kepada Allah, tidak juga menggunakan dengan pendapat para sahabat. Kita tadi yang namanya akidah Ahlussunnah tadi, kalau memang pendapat ulama sahabat itu benar, kita turuti selama mereka tetap berpegang kepada jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar katanya tentang hukum kepada manusia. Para mereka menyebut yang namanya Sayyidina Ali itu bukan Amirul Mukminin, tapi Amirul Kafirin, dan berhak untuk dibunuh, untuk paham Khawarij itu Pak. Nah dari sana sudah muncul mulai paham-paham, antara yang kita lihat zaman sahabat Khawarij Syiah yang mengagungkan Sayyidina Ali dan mengaku juga imam yang maksum. Lalu akhirnya pada abad kedua Hijriah muncul paham yang untuk menjaga kemurnian Islam kembali kepada manhaj Rasulullah dan sahabat,
yang mereka menyebut diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan di kelompok atau golongan sunnah yang berada mengikuti ajaran balik pada ajaran Rasulullah dan para sahabat. Mereka karena muncul Pak. Pada saat itu selain Khawarij, kemudian Syiah, kemudian muncul Mu'tazilah yang terlalu mereka mengedepankan akal dalam memahami agama. Kita tuh punya akal bisa Pak. Tujuannya untuk memahami dalil dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang diutamakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita mengedepankan akal kita. Muncul juga aliran Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu mereka menolak takdir Pak. Artinya apa yang dilakukan manusia nanti dia yang akan bertanggung jawab. Manusia itu baik dan buruknya ditentukan dengan dirinya. Itu Qadariyah. Berbeda dengan Jabariyah. Nanti manusia kembali dia akan kembali sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, di tengah ini salah satu Ahlus Sunnah yang namanya kita mengimani tadi rukun iman, mengimani kepada qada dan qadar. Tetapi ada usaha kita. Ahlus Sunnah ada paham al-kasbu namanya, Pak. Kalau yang namanya qadariyah ya tergantung kepada kita. Jabariyah kembali kepada takdir Allah menjadi buruk atau tidak kita nantinya. Tetapi dalam Ahlus Sunnah memang qada dan qadar ketentuan Allah, tetapi kita apakah menjadi orang baik atau tidak ada istilah usaha kita. Dalam hal ibadah misalnya kita sudah melaksanakan kewajiban, kita serahkan kepada Allah ditambah dengan doa. Kita berdoa. Setelah itu sebagai bentuk usaha kita. Umur kita memang sudah ditentukan Pak. Bukan umur itu bisa panjang, bisa pendek, tidak. Memang sudah ketentuan Allah. Tetapi usaha kita dalam menjalani umur supaya berkah merasa umur kita itu panjang. Kita tuh selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan keringanan hati kita. Tentunya dengan usaha. Nah itu. Jadi kembali tadi sejarah munculnya paham-paham seperti itu. Kalau yang panjang Pak tidak cukup waktu kita. Nah, kemudian yang lebih penting lagi penerapan akidah aswaja itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sejarahnya sudah kita katakan. Kembali ada keyakinan. Kemudian bagaimana kita menerapkan pemahaman kita akidah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Pak, dalam hubungan ibadah dan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama kita meyakini bahwasanya dalam alam ini hanya Allah yang wajib disembah, tidak ada yang lain. Itu yang harus kita yakini Pak. Yang namanya hati manusia ini kan bolak-balik Pak. Kan bolak-balik, makanya kita berdoa Allahumma ya muqallibal qulub. Kan orang bolak-balik nanti sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tetapkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selalu menjaga supaya akidah kita terjaga ini. Kita selalu dalam ibadah menjaga salat, perintah salat yang 5 waktu. Dan melakukan salat bukan hanya sekedar salat Pak. Salat itu kita tahu 5 waktu. Tetapi pada kenyataannya orang terkadang mengartikan yang namanya salat itu hanya sekedar kan pada tujuannya memang kembali untuk sarana mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam penerapannya ketika salat ingat kepada Allah ya sudah salat katanya.
tadi menafsirkan kan sendiri, ngasihkan ayat Al-Quran, aqimis salata lidzik, zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu sebagai sarana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan pada salat. Ulun ingat perintah, bukan perintah nasihat ya, nasihat dari Abah itu almarhum Abah Ulun tuh, beliau selalu mengingatkan kayak apakah kelakuan orang tuh, bahasa Banjarnya kan, bagaimanapun perilaku orang, kayak apakah kelakuan orang jadi berteman dengan orang tersebut. Satu yang aku ingatkan kepada kalian, biasanya kalau orang dulu tuh Pak, bapak-bapak badan nasihatan tuh pada saat apa? Nah, itu orang-orang Bahali itu Pak, kadang menerima tidak makan. Ya kalau bahasanya kita tidak bisa lari, tapi pada saat itu kan orang-orang tua tuh mana sih, lo ingat? Beliau selalu mengingatkan, jangan tinggalkan sembahyang. Apapun, kalau bisa jangan mengerjakan yang haram Pak. Apapun pekerjaan orang itu, kayak judi, minum-minuman, tapi ketika dia mau masih salat, maka insya Allah orang itu akan menjadi baik. Tapi kita tetap ingat Pak, jangan, oh nya baik aja nantinya aja judi supaya mati. Nah, tapi itu hanya mengingatkan. Jadi selalu kita menjaga salat 5 waktu itu jangan ditinggalkan Pak. Kalau bisa ya ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Kan yang membedakan antara seseorang dengan orang lain dalam Islam itu tambahan ibadah, yaitu ibadah sunnah. Salat sama tidak ada perbedaan Pak. Subuh kita semua 2 rakaat. Paling perbedaan dalam hal, nah itu saja. Tidak ada masalah, jangan didebatkan, dihualkan. Bahasa orang Banjar tuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar sama, tidak ada perbedaan. Kemudian selanjutnya di antara dalam hal ibadah kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Jangan meminta kepada yang lainnya. Berdoa, jelaskan dalam Al-Quran tuh, ud'uni astajib lakum. Mintalah, dikata Allah, kepadaku, insyaallah aku kabulkan. Dalam ayat terkait dengan puasa Pak, perintah puasa surah Al-Baqarah 183, 187 itu kenapa 186 itu Allah menyisipkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu terkait dengan doa. Kita tuh benar, jangan setelah salat lari aja lagi, berdiri. Kita memang beda sama Syafi'iyah itu, apalagi Madhab Syafi'i Pak. Tuh menunjukkan kita berzikir, berwirid, kemudian berdoa. Wirid kita, zikir kita tuh sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagaimana orang yang meminta dengan orang-orang lain itu sebagai bentuk wasilah atau perantara? Kalau orang-orang yang memang sudah paham ekstrem tadi, yang berlebihan tadi Pak, sampai mengkafirkan orang lain, meminta dengan orang, misalnya meminta dengan sesuatu yang sudah meninggal dengan kuburan, haram, kafir, syirik. Itu yang kita hindari Pak. Paham 60 tadi ekstrem, hanya membenarkan dengan dirinya, malah menyalahkan kepada orang lain. Itu yang kita hindari. Kita bisa saja berdoa dengan meminta kepada orang. Bisa, zaman Nabi kan sahabat itu selalu meminta doa kepada Nabi. Itu sebagai contoh kita. Sekarang bisa saja kita meminta doa kepada para ulama. Itu sebagai bentuk wasilah. Di Quran sudah ada Pak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang bertakwa, carilah cara untuk mendekatkan diri kepada
kepada Allah. Wajahidu fi sabilillah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, semoga kamu jadi orang yang beruntung. Sebagai bentuk wasilah kita berdoa apa? Dengan orang-orang yang kita anggap sebagai ulama. Ulama itu kan dekat dengan Allah. Malah cerita dulu berduga dengan amal salehnya, ya kita wasilah dengan amal saleh ketika cerita 3 orang yang terkurung di dalam gua. Mereka itu wasilah dengan amal saleh mereka. Yang satu semuanya tidak bisa keluar. Yang satu berbicara mengenai cara kita, lalu ingat dengan pernah amal saleh yang pernah mereka lakukan. Akhirnya kan karena 3 orang selalu dimenawasi, Allah membukakan batu yang menutupi gua tersebut. Akhirnya mereka bisa keluar. Nah, jadi pendapat jaga salat 5 waktu, berdoanya kepada Allah sebagai bentuk perantara. Yang ketiga, meyakini rezeki hidup dan mati sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kan dalam hadis arba'in itu ada juga seberapa 4 kalau nggak salah itu, Pak. Ketika seorang sudah ditiupkan roh, itu kan ketetapan Allah dan yakin kita. Ketetapan Allah ditetapkan ajal kita, umur kita, rezeki kita. Tetapi dalam paham ahlus sunnah tadi ada yang namanya istilah usaha. Rezeki memang Allah dijamin, Pak. Bukan hanya manusia tapi semua makhluk Allah. Tetapi usaha kita untuk mencari rezeki tersebut. Dalam hal ibadah kita samping melaksanakan yang wajib, misalnya supaya mudah rezeki, kita melakukan salat sunat duha misalnya. Kan sebenarnya tujuannya untuk dimudahkan rezeki kita. Kemudian lagi hidup dan mati kita yakini saja bahwasanya sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lagi disuruh untuk membaca Al-Quran, berzikir, berniat ibadah dengan ikhlas. Itu yang pertama, Pak. Penerapan akidah Ahlussunnah dan kedua dalam hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama di sini dikatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dan bukan sesama manusia, menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, tidak mudah menyesatkan atau mengkafirkan orang lain tadi. Mau sunnah itu orang, Pak, dan malah sunnah wal Jamaah itu orang yang melakukan dosa besar selama dia masih mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya dianggap sebagai muslim. Kalau paham yang lain, Pak, sudah habis. Ketika melakukan dosa besar maka orang itu dianggap kafir. Tapi di dalam paham Ahlussunnah tidak, kecuali memang orang itu mensekutukan atau mensyirikkan Allah, mengakui adanya Tuhan selain Allah, sudah itu kafir, tak keluar daripada Islam murtad. Yang kedua, menghormati perbedaan dalam masalah fikih tadi disebutkan. Hormat kita. Misalnya perbedaan kalau subuh ada yang kunut, ada yang enggak. Sama-sama ada dalilnya. Jangan jangan jadi huwal, Bapak. Kemudian bulan puasa datang. Kalau bulan puasa datang, apa yang dianjurkan kepada kita, Pak? Malamnya salat tarawih. Misalnya kan, tarawih itu ada yang 8, ada yang 20. Jangan jadi silahkan. Itu kita nih sebagai umat tengah itu jangan menyalahkan. Salah yang 8. Kemudian yang 8 menyalahkan, salah yang 20. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Tidak melaksanakan salat tarawih. Itu yang salah. Dan jadi masalah itu kan. Itu dalam perbedaan. Kemudian juga dalam hal kita bermuamalah, bisa berjual beli di masyarakat, kita sikap adil dan jujur. Orang yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kehidupan sehari-hari, ketika terjadi misalnya pertikaian, perselisihan, maka jalan yang utama adalah musyawarah. Kembali lagi kan, memang dalam Al-Quran itu jelaskan, fasyawirhum bil
Dalam maka bermusyawarah kamu dalam sesuatu perkara. Ketika bukan apapun yang terjadi, ketika kita melaksanakan musyawarah, insya Allah ada jalan keluar. Yang ketiga, dalam hubungan dengan masyarakat dan negara kita sekarang ini nih. Pertama, taat pada pemimpin selama tidak memerintahkan maksiat. Lalu bagaimana, ada pertanyaan, kita menganggap pemimpin itu adil atau zalim? Itu baik. Kalau kelompok-kelompok ekstrem sedikit saja kesalahan, maka dia sudah menganggap pemimpin itu zalim. Jadi ulun pernah juga bertanya pada guru ya, ketika bertanya, "Alim, ya, Pak Guru, bagaimana pemimpin itu dikatakan masih ada keadilan dan tidak dikatakan dengan zalim?" Kalau dalam hitungan persen, kata beliau, ketika kita melihat dia memerintah itu masih ada 60% saja kebaikannya, artinya melebihi setengah, Pak, maka tidak bisa dikatakan zalim. Ada lebih lah 60%, kecuali sudah di bawah 50%. Dan penilaian itu, kata beliau, berbeda-beda. Orang menilai seseorang bisa tergantung kepada kepentingan. Tapi beliau menitik beratkan, ketika pemerintah dari bawah sampai ke atas bisa saja. Kalau secara lingkup kecil misalnya kepala desa, lurah, bupati, gubernur sampai presiden. Kalau kata beliau 60% saja ada kebaikan, kalau kita melihat maka dia masih dianggap sebagai pemimpin yang baik. Jangan kita mengatakan pemimpin itu zalim. Bagi manusia itu ada kekurangan dan kelebihan. Kemudian yang kedua, ikut menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian. Tidak bersikap ekstrem tadi, ekstrem kiri kanan dan kiri dan mundur mendarat. Kemudian yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, dalam akhlak kita sehari-hari, kita berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada musibah, kita bersikap sabar. Ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, maka kita bersifat dermawan. Ketika kita diberikan amanah untuk menjabat suatu jabatan, maka kita hendaknya selalu bersikap untuk mengutamakan amanah yang diberikan itu. Dalam sikap kita, perilaku kita, hindari sifat sombong, iri, dengki, dan mudah marah. Kemudian ketika bertemu dengan sesama orang muslim, berusaha selalu untuk menebarkan salam. Salam. Salam itu ketika kita diusulkan dalam salam itu ada pengertian yang kedua, kita yang namanya abdus salam itu bagaimana ketika kita menciptakan kedamaian di lingkungan kita. Tata aturan dalam bertetangga, bagaimana Pak keluarga tetangga kita itu merasa nyaman dengan keberadaan kita. Itu akhlak dalam akhlak kita sehari-hari. Jauh daripada sifat iri, apalagi sampai kepada dengki. Dengki itu secara bahasa saja, secara kecil bahasa pengertiannya kan, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Teman kan kecil aja. Nah itu. Kemudian menghormati sesama umat muslim ataupun kita berada non muslim, kita tetap menghormati selama tidak pada mengarah kepada akidah. Nah itu diantaranya, Pak. Paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat menjaga, apalagi sekarang, Pak. Memang dalam hadis Nabi itu kan sudah dikatakan umat Islam itu akan terpecah kepada 73 golongan. Hanya satu yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang selalu memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di situ mungkin ada pesan tanya jawab, silakan Pak. Ada waktu berapa menit lagi ini? Dan dinyatakan silakan. Kita sama-sama kan. Sesuai dengan janji kita demi Allah,
Ada pertanyaan Bu? Oh, sudah jalan. Alhamdulillah. Sudah. Oke, sebelum kita salat Isra, mau doanya dulu sekali. Ada yang bertanya? Ada. Demikian kita akhiri dan mudah-mudahan kita dapat memahami bersama-sama kembali dengan keberkahan ilmu kita. Kita sudah urus wal jamaah selalu diberikan kesehatan temoga kita tersebut. Binirabil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una 'ilman tanfa'una bih. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifdhan malaikatil muqarrabin. Allahumma inna jama'ana fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarraqna bihi tafarruqan ma'suman. Ahina bil iman wa bina bil iman wa asyana ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallahu minkum.